Dan selanjutnya untuk perkiraan pengumuman BPUM di tahap keempat yang kuotanya 1 juta penerima BPUM itu diperkirakan. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di share. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Didin, tentunya di channel YouTube Didin Putra Arsyad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat kalian yang sudah bantu support channel ini, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Dan buat kalian yang ingin bertanya-tanya bisa langsung follow Instagram saya di @didinputraarsyad. Kalian bisa DM saya, insya Allah DM kalian akan saya balas satu persatu. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai dua hal, yaitu terkait dengan pertanyaan kalian. Yang pertama yaitu terkait dengan BSU ya, untuk kalian yang sudah resign tetapi terdaftar sebagai penerima BSU tahun 2021, apakah bisa dicairkan? Kemudian yang kedua terkait dengan perkiraan pengumuman BPUM tahap keempat, yaitu untuk kalian yang sudah daftar di bulan Agustus dan juga di bulan September kemarin, kapankah pengumumannya, perkiraannya? So sebelum kita bahas dua hal itu guys, saya mau jawab dulu beberapa pertanyaan kalian tentang BSU. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Ruli Ruliawan. Mau nanya, kalau misalkan saya domisili Cianjur tapi daftarnya di BNI Bandung, bisa kan Om? Ini maksudnya mungkin pencairannya di BNI Bandung gitu ya. Jadi guys, kalau misalnya untuk pencairan BSU di tahun 2021 ini kan pencairannya di keempat bank himbara, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan juga Bank BNI. Dan untuk kalian di wilayah Aceh itu pencairannya di Bank Syariah Indonesia guys. Terus kalau misalnya kalian mau mencairkan dan notifnya itu misalnya di Bank BNI ya, saya sarankan untuk datangi kantor Bank BNI di domisili wilayah perusahaan kalian, karena biasanya di kantor bank itu seperti halnya Bank BRI, kadang-kadang mereka tuh memegang data hanya di kantor wilayahnya saja, bahkan ada juga yang pegang data hanya di kantor cabangnya saja. Jadi kalau misalnya kalian mau datang ke kantor bank untuk melakukan pencairan, saya sarankan untuk datang ke kantor sesuai dengan domisili wilayah perusahaan kalian guys. Dan kalau misalnya tidak ada data kalian, coba lebih spesifik lagi, kalian datang ke kantor cabangnya. Misalnya perusahaan kalian itu di Mataram, kalian coba datang ke kantor Bank BNI cabang Mataram kayak gitu guys. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak, mohon jawabannya, punya suami saya, notifnya dicairkan dari Bank BTN, tapi ambilnya lewat kantor setelah pengisian form, berapa hari ya bisa cairnya? Itu biasanya kalau misalnya kalian sudah ngisi form, terus habis itu diserahkan ke kantor banknya dan kantor bank langsung melakukan aktivasi, itu dananya sudah langsung bisa diambil. Tapi kalau misalnya nggak ada masuk, kalian nunggu aja. Paling telat kemungkinan 2 minggu guys. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu datang dari Dewi Indrawati. Kak, website Kemnaker beberapa hari tidak bisa diakses, lagi perbaikan apa gimana? Jadi memang saat-saat ini untuk website Kemnaker itu sedang banyak yang akses, jadi sering gangguan guys, karena itu pengaruh banyak yang akses tadi. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Dipi Nasution. Bang, saya sudah tersalurkan di Bank BRI, tapi jawaban dari Bank BRI belum terdaftar di Bank BRI. Malah disuruhnya cari bank ke tempat lain Kak. Mohon informasinya. Kalau misalnya di website Kemnakernya itu kalian keterangannya di sana penyalurannya itu di Bank BRI, berarti pencairannya di Bank BRI. Seperti yang saya bilang tadi, coba kalian itu datangi di kantor yang sesuai dengan domisili perusahaan kalian. Ya, kalau bisa datangi di kantor cabangnya. Jadi kalau misalnya kalian tempatnya di Bandung, kalian coba datangi kantor cabang Bandung dan juga kantor unit-unitnya yang di sekitar Bandung itu guys. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu datang dari Daniel Doang. Bang, saya dari Aceh, apakah harus
pergi ke Medan untuk pencairan BSU, kenapa nggak ada di Bank BSI ya Bang? Jadi guys, seperti di awal tadi saya sudah jelaskan, untuk wilayah Aceh pencairan BSU-nya itu di Bank Syariah Indonesia. Jadi pencairannya di BSI ya, bukan di Bank BRI konvensional ataupun di bank himbara lainnya. Kemudian selanjutnya itu pertanyaan dari Rian, Kak, kenapa ya di kantor tempat saya kerja cuma saya sendiri yang nggak dapat, padahal saya belum pernah dapat prakerja ataupun yang lain. Jadi guys, kalau misalnya kalian itu tidak terdaftar sebagai penerima BSU tapi kalian merasa memenuhi kriteria sebagai penerima BSU, kalian coba konfirmasikan langsung ke bagian HRD-nya, atau kalau misalnya bagian HRD-nya nggak tahu, kalian bisa langsung inisiatif sendiri hubungi BPJS Ketenagakerjaan di wilayah kalian guys. Atau kalian coba daftar sendiri di websitenya kemenaker.go.id. Untuk tutorialnya banyak di channel YouTube lain untuk tutorial bagaimana cara daftar bantuan BSU ini, atau mungkin di video selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara daftar BSU guys. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu datang dari Aska Aldrik. Mas, saya kan dapat notifikasi bahwa dana BSU saya tersalurkan ke Bank BRI. Setelah saya cek ke BRI, info CS Bank BRI-nya ternyata tidak ada data rekening baru untuk saya. Menerima BSU yang ada rekening lama saya aja di Bank BRI yang saya pakai sehari-hari. Ada sarannya kah Bang? Jadi memang BSU ini ada yang masuk ke rekening yang lama ya guys ya, dan ada juga yang masuk ke rekening yang baru. Kalau misalnya rekening lama kalian masih aktif, itu kemungkinan BSU-nya masuk ke rekening yang lama. Dan untuk ngeceknya kalian bisa langsung cetak buku tabungannya, siapa tahu BSU-nya tuh masuk ke rekening yang lama. Tapi kalau misalnya di rekening yang lama nggak ada masuk BSU, kemungkinan masuk ke rekening yang baru. Jadi pada saat kalian ngecek itu, kemungkinan di bank tersebut belum update datanya. Coba kalian datangi lagi sekali lagi di kantor cabang sesuai dengan di perusahaan kalian bekerja. Misalnya cabang perusahaannya itu di kantor cabang Mataram, kalian coba datang ke BRI-nya itu ke BRI cabang Mataram guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasan yang dua tadi, yaitu untuk kalian yang sudah resign tetapi terdaftar sebagai penerima BSU di tahun 2021, apakah bisa dicairkan? Jadi guys, untuk persyaratan pencairan BSU ini sendiri, yaitu kalian cukup membawa KTP asli, kemudian kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan materai 10.000 satu lembar untuk tanda tangan surat kuasa. Nah, untuk kalian yang sudah resign tetapi terdaftar sebagai penerima BSU di tahun 2021 itu bisa dicairkan ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian datang sendiri itu cukup membawa itu aja tadi. Tapi kalau misalnya dari pihak banknya itu meminta tambahan seperti halnya surat resign atau surat berhenti dari perusahaan tempat kalian bekerja, kalian minta aja langsung di bagian HRD-nya. Biasanya sih dikasih. Nah, itu kalian lampirkan. Jadi untuk kalian yang sudah resign tetapi terdaftar sebagai penerima itu bisa dicairkan ya intinya ya. Dan selanjutnya untuk perkiraan pengumuman BPUM di tahap keempat yang kuotanya 1 juta penerima BPUM, yaitu untuk pedagang kaki lima, itu diperkirakan akhir bulan Oktober ini atau awal bulan November 2021. Itu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi kalau misalnya sudah ada informasi mengenai penyaluran BPUM tahap keempat ini, saya akan informasikan kembali di channel ini juga. Jadi kalian tunggu saja dan jangan lupa pasang notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi dari saya. Jadi kalau misalnya ada informasi mengenai BPUM, BSU, kalian yang paling pertama mendapatkan informasinya guys. Oke guys, untuk informasi di video kali ini cukup di sini saja. Nantikan updatean terbaru lagi dari saya. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.